Halo Sobat Juris, selamat datang kembali di Juris Channel. Mohon maaf, kami sudah beberapa bulan ini vakum ya, tidak membuat konten untuk channel YouTube kami karena kebetulan kami juga banyak perkara yang harus kami selesaikan, banyak perkara yang harus kami urus, tapi kami selalu berusaha untuk memberikan konten-konten edukasi terbaik untuk Sobat Juris yang ada di rumah. Nah, kali ini saya Wafdadian Umam, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengajuan gugatan perceraian di pengadilan agama. Untuk itu tetap di Juris Channel, saya akan menjelaskannya setelah ini. Oke Sobat Juris, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa gugatan perceraian ini ditujukan untuk melakukan suatu perceraian atau pemisahan perkawinan dari perkawinan yang sah yang diakui oleh hukum agama dan hukum negara, yang mana tandanya diakui oleh negara adalah ketika perkawinan tersebut tercatatkan di kantor urusan agama bagi orang muslim dan tercatat di catatan sipil bagi orang non-muslim. Nah, kita sudah mengetahui bahwa tujuan dari gugatan perceraian. Sekarang saya akan menjelaskan terkait kewenangan memeriksa. Nah, di sini ada dua instansi yang berwenang untuk memeriksa perkara gugatan perceraian. Yang mana yang pertama itu pengadilan agama untuk memeriksa dan memutus gugatan perceraian bagi orang muslim, dan ini dibuktikan dengan adanya surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Yang kedua dari pengadilan negeri. Pengadilan negeri ini memang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian yang dilakukan oleh pasangan non muslim yang dibuktikan dengan akta nikah dari yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Ya, jadi mengenai gugatan perceraian ini saya akan fokuskan di pengadilan agama. Nah, untuk gugatan di pengadilan agama, gugatan cerai di pengadilan agama itu bisa diajukan oleh suami maupun istri. Apabila gugatan tersebut diajukan oleh suami, maka nama gugatan tersebut adalah permohonan cerai talak, yang mana para pihaknya disebut pemohon dan termohon. Kemudian gugatan yang dilakukan oleh istri itu disebut dengan gugatan perceraian, dan nama dari pihaknya itu penggugat dengan tergugat. Jadi ada bedanya antara gugatan cerai yang diajukan oleh suami ke istrinya ataupun gugatan cerai yang diajukan istri ke suaminya. Untuk menentukan di mana kita akan mengajukan gugatan perceraian tersebut sesuai domisili dari pengadilan agamanya, kita dapat melihat pada pasal 129 KHI. Di situ menyebutkan jika istri yang mengajukan gugatan cerai, maka pengadilan agama yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah pengadilan agama di mana istri tersebut berdomisili. Hukum dibuktikan dengan KTP. Kemudian jika suami yang mengajukan permohonan cerai talak, maka pengadilan agama yang berwenang di pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Jadi apapun itu ya, ketika gugatan cerai itu diajukan baik oleh istri ataupun oleh suami, tetap pengadilan agamanya itu sesuai dengan domisili tinggalnya sang istri. Itu untuk memudahkan istri, karena perempuan jadi dimudahkanlah seperti itu untuk melakukan gugatannya di pengadilan sesuai domisili istri. Nah, kemudian gini Sobat Juris, sebagai alasan perceraian itu kita dapat melihat di pasal 116 KHI buku 1 tentang perkawinan. Yang pertama, salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Itu akan menjadi suatu alasan yang kuat untuk melakukan gugatan perceraian. Kemudian yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Itu juga bisa menjadikan alasan
kita mengajukan gugatan cerai terhadap pasangan. Kemudian yang ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Ini juga bisa menjadi syarat atau alasan melakukan perceraian. Namun kembali lagi ke para pihak masing-masing, apakah mau menerima kondisi pasangan seperti itu. Mungkin ada alasan kenapa masih bisa menerima karena ada hukuman tersebut, tapi itu juga sebagai syarat untuk melakukan perceraian. Seterusnya, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Nah, ini termasuk KDRT ya. KDRT itu tidak serta-merta hanya serangan fisik, namun serangan psikologi, sering dibentak, itu juga termasuk penganiayaan berat. Kemudian salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Ini pun bisa menjadi alasan pengajukan perceraian. Namun saya sampaikan kembali, ini menjadi kebijakan dari pihak masing-masing, apakah mau menerima pasangannya dengan kekurangan tersebut atau tidak. Selanjutnya, antara suami atau istri terjadi terus-menerus perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Ini seringkali saya dapati bahwa alasan perceraian itu terkait perselisihan, pertengkaran, sampai timbul penganiayaan dan lain-lain. Cuma yang menjadi alasan itu pertengkaran sering sekali diajukan dalam perceraian. Selanjutnya, suami melanggar taklid talak. Nah, taklid talak ini yang biasa suami itu sampaikan sesudah akad nikah. Itu ada penyampaian itu, sumpah taklid talak. Kemudian yang terakhir adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Ini juga menjadi suatu alasan untuk melakukan perceraian, karena ketika murtad itu dinyatakan sudah tidak bisa bersatu lagi. Nah, alasan yang sering digunakan dalam permohonan atau gugat cerai seringnya adalah perselisihan seperti yang saya sampaikan tadi, atau perkelahian yang menyebabkan tidak rukunnya dalam rumah tangga. Karena hal ini yang sering terjadi dalam perkawinan dan mudah dalam pembuktiannya. Oke Sobat Juris, tadi saya sudah jelaskan bagaimana kewenangannya, kemudian alasan-alasan perceraiannya. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dokumen yang perlu disiapkan sebelum melakukan gugatan perceraian. Yang pertama, kita siapkan dokumen buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Kemudian ada KTP pemohon atau penggugat, kemudian kartu keluarga, akta kelahiran bagi yang mempunyai anak, bukti penghasilan atau slip gaji suami jika akan menuntut nafkah bagi istri, bukti tentang harta bersama jika mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Jadi di pengadilan agama memang membolehkan untuk mengajukan sekaligus gugatan cerai dengan gonogini atau harta bersama. Yang terakhir, surat gugatan itu sendiri atau permohonan cerai talak. Nah, untuk membuat surat gugatan, biasanya apabila para pihak tersebut tidak bisa membuat surat gugatan, itu dapat menuju ke PTSP untuk diarahkan ke bagian pos bakum. Nah, di situ akan dibantu secara gratis bagi orang yang tidak mampu, atau lebih mudahnya lagi bagi yang mampu bisa menggunakan jasa pengacara untuk mengajukan gugatan ataupun permohonan cerai talak. Itu akan memudahkan penggugat ataupun pemohon untuk membuat ataupun menyiapkan dokumen-dokumen untuk mengajukan gugatan perceraian. Jadi gini Sobat Juris, dalam membuat gugatan kita harus mengetahui isi gugatan tersebut. Yang pertama, yang jelas kita harus menuliskan identitas baik penggugat atau pemohon dan identitas tergugat atau termohon. Kemudian yang kedua itu identitasnya harus jelas ya Sobat Juris ya. Harus jelas
namanya, kemudian bin siapa atau binti siapa, itu harus jelas alamatnya, karena itu bertujuan untuk surat menyurat dari pengadilan agama sendiri. Terus yang kedua, alasan mengajukan gugatan atau permohonan, atau yang biasa kita sebut sebagai posita. Nah, itu juga kita harus menjelaskan alasan-alasan kita mengajukan gugatan itu apa. Seperti yang tadi disampaikan, alasan-alasan yang diperbolehkan untuk ajukan cerai itu apa saja, harus memenuhi unsur itu, kemudian ditambahi dengan kronologisnya bagaimana. Yang terakhir, apa saja yang dimintakan atau petitum. Intinya apa yang dimintakan di situ, permohonan agar dikabulkan untuk bercerai, kemudian apabila ada hak asuh anak bisa dimohonkan juga, atau bahkan permohonan terkait harta bersama itu bisa dimasukkan di petitum. Tapi juga harus kita sesuaikan dengan posita. Jangan sampai di posita atau di alasan gugatan tersebut tidak kita sebutkan hartanya, kemudian hak asuh anak, tiba-tiba di permintaan kita munculkan itu pun pasti akan dianulir oleh majelis hakim. Jadi untuk isi gugatan tersebut intinya itu adalah identitas, alasan mengajukan gugatan, kemudian apa saja yang dimintakan. Jadi itu akan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memberikan putusan. Oke, kemudian setelah itu, setelah dokumennya kita lengkapi, kita ajukan ke pengadilan. Nah, bagaimana tata caranya mengajukan gugatan atau permohonan tersebut? Pertama, kita mengajukan gugatan atau permohonan secara tertulis atau lisan yang ditujukan kepada pengadilan agama. Hal tersebut disebutkan dalam pasal 73 Undang-Undang Pengadilan Agama nomor 7 tahun 1989. Jadi pengajuan gugatan atau permohonan itu dapat kita ajukan secara tertulis maupun lisan ya. Meskipun pada faktanya itu kita tetap harus ajukan secara tertulis. Yang kemudian meminta petunjuk ke pengadilan agama untuk tata cara membuat surat gugatan atau permohonan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, apabila kita tidak mengetahui bagaimana cara mengajukan gugatan atau membuat surat gugatan atau surat permohonan cerai talak, kita dapat meminta petunjuk dari pengadilan agama yang nanti akan diarahkan ke pos bakum yang berada di pengadilan agama tersebut. Kemudian mendaftarkan gugatan atau permohonan di PTSP Pengadilan Agama dengan melengkapi bukti-bukti, kemudian menunggu pemanggilan sidang. Setelah itu, setelah ada pemanggilan sidang, dimulailah pemeriksaan sidang pertama. Majelis hakim tetap berusaha mendamaikan antara kedua belah pihak karena memang itu kewajibannya. Suami dan istri harus hadir secara pribadi, tidak bisa diwakilkan. Karena ini di awal-awal ini pasti majelis hakim berusaha untuk mendamaikan atau memediasi antara pihak suami dan istri. Apabila tidak berhasil didamaikan, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi kembali. Nah, mediasi kembali ini tertuang dalam pasal 3 ayat 1 Perma nomor 2 tahun 1989. Seperti yang saya sampaikan, majelis hakim tetap akan sepanjang pemeriksaan itu tetap akan mengupayakan untuk mediasi bagaimana baiknya. Kemudian ada apabila tidak berhasil kembali, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan gugatan, menjawab. Apabila ada rekonvensi ya gugatan rekonvensi, kemudian ada pembuktian, kesimpulan, dan terakhir putusan. Oke Sobat Juris, begitulah penjelasan saya terkait mekanisme pengajuan permohonan cerai talak atau gugatan cerai yang dilakukan di pengadilan agama. Dan Sobat Juris, untuk memudahkannya, Sobat Juris juga bisa menggunakan jasa pengacara atau lawyer. Nah, itu menghemat Sobat Juris dalam hal waktu dan tenaga. Jadi semua sudah diserahkan pengacara dan tinggal nunggu hasilnya. Paling Sobat Juris sebagai pihak datang ketika mediasi ataupun menghadirkan saksi.
Jadi itu saja Sobat Juris yang bisa saya jelaskan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Salam keadilan.